Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. 1. Ahsana Nadia, absen 2. 2. Anissa Rosalinda, absen 3. 3. Isah Widiawati, absen 15. 4. Puji Indriastuti, absen 26. 5. Rahardian Rizky Pradita, absen 27. 6. Feni Ferdianasari, absen 34. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Sebelumnya ada video dalam PPT kami. Dalam video kali ini, aku akan coba membagikan salah satu tips bisnis yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dari berbagai pengakuan orang, sistem bisnis Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang konsinyor, nama pihak yang dititipi barang konsinyi, dan nama dan keterangan teknis barang, ketentuan penjualan, ketentuan komisi. Penjualan ini tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang penjualan secara langsung, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online, termasuk juga promosi dan penerapannya. Ini adalah salah satu gambar di mana sistem konsinyasi, yaitu pemilik barang menitipkan barang kepada toko lalu dijualkan hingga sampai ke customer atau konsumen. Kelebihan sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau konsignor: A. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Pihak konsignor akan memperoleh keuntungan seperti memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. B. Menghemat SDM dan biaya pelayanan. Produk yang dititipkan kepada pihak penjual tentu saja akan dijual oleh mereka, sehingga Anda tidak perlu melayani konsumen atau pelanggan secara langsung. C. Fokus terhadap produk. Dapat lebih fokus terhadap kualitas produk yang akan diproduksinya dan dapat melakukan inovasi-inovasi agar produk lebih unggul. Bagi penjual, penyalur, atau konsignee: A. Dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Penjual akan menambahkan harga dari harga yang ditetapkan. Tambahan harga tersebut merupakan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, pihak penjual juga akan mendapatkan fee dari pihak produsennya. B. Risiko kecil. Risiko jika barang tidak laku. Jika barang tidak laku atau rusak, maka konsignee tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut, hanya saja pendapatan atau keuntungannya saja uang akan menurun. C. Display produk bertambah. Penambahan produk tersebut tanpa harus mengeluarkan modal, sehingga ini akan sangat membantu penjual untuk mendapatkan keuntungan. 2. Kekurangan sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau konsignor. Risiko kerugian: Jika salah dalam pemilihan penjual produk yang ada lakunya sangat lama, maka Anda dapat mengalami kerugian. B. Promosi tidak sesuai. Ada kemungkinan jika promosi yang dilakukan oleh penjual tidak sesuai dengan yang diharapkan. C. Uang tidak dapat langsung diterima.
Hal ini karena sistem pembayaran yang ada mengikuti sistem pembayaran dari penjual biasanya per minggu atau per bulan. Bagi penjual produk atau konsigne, A. Karena produk yang dijual memang bukan produk mereka sendiri. Bagi konsigne, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak barang yang dijual. Tetapi jika memang tidak banyak produk yang terjual, maka penjual juga tidak rugi karena konsignor tidak saja menarik produk tersebut. B. Hilang maka terjual. Sebagai pihak penjual, Anda harus menjaga barang dengan benar dan rutin melakukan pemantauan stok. Karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan atau kehilangan produk adalah tanggung jawab penjual, maka pemilik produk akan tetap menagih sebagai barang yang laku terjual. Selanjutnya adalah pola resiko atas barang, tidak serta-merta pindah ke konsinyor. Polanya, konsinyor, dan yang terakhir itu adalah konsumen akhir. Menerima return dalam bentuk margin, komisi penjualan, atau kombinasi keduanya. Tips menjalankan sistem penjualan konsinyasi. 1. Memilih toko strategis yang ramai pembeli diharapkan bisa membawa produk kita mudah terkenal dan terjual. Yang kedua, menjalin relasi baik dengan pemilik toko. Anda dapat menawarkan margin dengan keuntungan yang menarik dan hadiah untuk pemilik toko jika melakukan penjualan dengan jumlah maksimal. Diharapkan cara tersebut, pemilik toko bisa menawarkan produk Anda terlebih dahulu kepada konsumen dan menjadikannya alternatif utama pada setiap penjualan. Yang ketiga, rutin melakukan pengecekan, terutama pada produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan dan minuman. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan produk kadaluarsa terbeli, karena bisa menimbulkan kerugian dan citra buruk terhadap produk. Contoh akuntansi dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama, sistem pencatatan akuntansi dari semua transaksi dalam bentuk penjualan konsinyasi digolongkan dalam beberapa hal, yaitu A. Pencatatan terselesaikan dengan tuntas, maka prosedur pencatatan dan pos-pos jurnal yang dibuat oleh konsinyur berdasarkan atas pengiriman penjualan, pembayaran barang, dan penyelesaian keuangan oleh pihak penjual atau konsignor pada pemilik barang konsignor sebagai berikut. 1. Penjualan oleh pihak konsinyi. 2. Komisi atau laba yang harus diterima bagi pihak konsinyi. 3. Pengirim uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi. Pencatatan tidak terselesaikan dengan tuntas. Apabila pihak konsinyur perlu menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi, namun jangka waktu perjanjian masih berlangsung, maka diperlukan penyesuaian terhadap hal yang terkait pada sebagian produk belum selesai dengan tuntas hingga akhir periode. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, yaitu tentang hak-hak komisioner. Yang pertama, komisioner berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut, sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian di antara dua pihak. Yang kedua, dalam batas-batasan tertentu biasanya kepada kuosioner diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya.
Yang ketiga, untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Meskipun pengamatan dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Tentang kewajiban-kewajiban komisioner. Yang pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat. Yang kedua, mematuhi dan berusaha memaksimalkan untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Yang ketiga, mengelola secara berpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamat sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. 4. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Soal nomor 1. Penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap disebut dengan A. Penjualan kredit, B. Penjualan tunai, C. Penjualan angsuran, D. Penjualan bersyarat, E. Penjualan minimum. Soal nomor 2. Suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu adalah A. Sistem konsinyasi, B. Lease purchase, C. Komisi, D. Sales contract, E. Salesman. Soal nomor 3. Yang bukan karakteristik konsinyasi adalah A. Barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. B. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui pendapatan. C. Pihak pengamat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi. D. Barang-barang konsinyasi boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner. E. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan, keselamatan barang konsinyasi yang diterimanya. Soal nomor 4. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, dijual, dan barang yang masih dalam persediaan merupakan A. Hak konsainer, B. Kewajiban komisioner, C. Hak konsaini, D. Kewajiban konsaini, E. Kewajiban distributor. Soal nomor 5. Apa arti consignment, consignor, consignee menurut Alimin Syah dan Paji? Tahun 2008 nomor 77 dalam Kamus Istilah Keuangan Perbankan. A. Pihak pengirim, penerima titipan, konsinyasi. B. Konsinyasi, penerima titipan, pihak pengirim. C. Penerima titipan, konsinyasi, pihak pengirim. D. Konsinyasi, pihak pengirim, penerima titipan. E. Konsinyasi, distributor, penerima titipan. 6. Albert menitipkan barang dagangannya kepada Richard dengan harapan agar barang dagangan tersebut bisa lebih terjual dan sarana perluas pasar konsumen bila dijual oleh kedai ternama yang dimiliki oleh Richard. Albert hanya sebatas menitipkan barang dagangannya, sedangkan Richard yang membantu menjual dan mencatat serta melaporkan keuntungannya kepada Albert. Kerjasama ini menghasilkan hasil bagi keduanya. Kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Joint venture, B. konsinyasi, C. bisnis kombinasi, D. persekutuan, E. penggabungan usaha. 7. Dari uraian tersebut di atas, menurut peranannya Albert dikategorikan sebagai A. konsinor, B. debitur, C. kreditur, D. konsigne, E. investor.
8. Dari uraian tersebut di atas, menurut peranan Richard dikategorikan sebagai A. Konsinor, B. Debitur, C. Kreditur, D. Investor, E. Konsigne. 9. Keuntungan konsinyasi bagi pihak konsinyor adalah A. Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari. B. Kebutuhan modal kerja berkurang. C. Konsinyasi memungkinkan produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. D. Keuntungan 2 kali lipat. E. Terlepas dari risiko kegagalan menjual barang atau dari risiko penjualan dengan rugi. 10. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah A. Konektor dan konsumen, B. Insinyur dan konsinyasi, C. Konsumen dan distributor, D. Konsinyi dan konektor, E. Konsinyor dan konsinyi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.